Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Sementara itu, saat ini, Tama baru saja sampai di villa Andara miliknya. Mendorong pintu dan masuk, dia mendengar di dapur itu sangat ramai. Saat ini Alena sedang mengobrol dengan orang-orang. Mendengar pintu terbuka, dia buru-buru keluar untuk memeriksanya. Ketika mengetahui Tamalah yang kembali, dia berkata dengan gembira, "Suamiku, kenapa kamu kembali tanpa menyapa atau bersuara?" Tama tersenyum dan berkata, "Kebetulan aku sudah selesai dengan urusanku." Seorang teman yang berada di Jepang dan mengatakan bahwa dia akan kembali dengan jet pribadi, jadi saya mengambil tumpangan kembali. Alena kemudian mengangguk, melangkah maju dan meraih tangannya, tersenyum dan berkata, "Suamiku, butuh 2 atau 3 jam bagimu untuk terbang dari Jepang. Tentunya kamu belum makan siang kan tadi?" Tama tersenyum dan berkata, "Belum, aku tadi sengaja pulang dengan segera setelah aku selesai." Alena kemudian berkata, "Kalau begitu kamu kembali di saat yang tepat. Nanda juga baru saja kembali dari Surabaya hari ini. Aku memintanya untuk datang makan di rumah. Kami baru saja menyalakan anggur merah, jadi mari kita makan." Dengan itu, dia membawa Tama masuk ke ruang makan. Di ruang makan, Nanda sedang mengobrol dengan Chandra dan Rika. Ketika Alena datang dengan menggandeng Tama, ekspresinya langsung menjadi terkejut. Dia kembali ke Surabaya selama beberapa hari selama liburan tahun baru Imlek dan sangat merindukan Tama selama beberapa hari, jadi dia tidak bisa menunggu lagi. Begitu dia turun dari pesawat pagi ini, dia segera datang ke sini untuk mengunjungi Alena dengan membawakan hadiah. Dia mengatakan untuk datang menemui Alena, tapi sebenarnya yang dia inginkan adalah melihat Tama. Namun, setelah sampai di Villa Andara, dia baru mengetahui bahwa Tama tidak ada di rumah. Ternyata Tama sedang pergi ke Jepang beberapa hari lalu karena keadaan darurat dan belum juga pulang. Ini membuat Nanda merasa sedikit kecewa, dan pada awalnya suasana hatinya yang awalnya tinggi saat berharap bisa bertemu Tama. Namun mendengar kenyataan Tama tidak ada di rumah, perasaan itu langsung meredup. Setengah jam yang lalu, keluarga Alena menyuruhnya untuk makan siang di rumah. Tapi dia masih ragu-ragu karena Tama saat ini tidak ada di rumah. Saat ini, dia memutuskan untuk tetap berada di rumah Alena untuk makan siang akan menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk dekat dengan Tama. Dia ingin mengatakan bahwa dia akan makan siang saat dia berkunjung kembali ke Villa Andara, tetapi dia tidak bisa menahan antusiasme Alena, jadi dia harus menyetujui kebaikannya. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Tama akan kembali sebelum dia sempat memakan makanan ini. Karena itu, pada saat ini, Nanda menatap Tama Renza dengan tatapan gembira. Chandra dan Alena juga secara alami sangat senang melihat Tama Renza sudah kembali. Asosiasi kaligrafi dan lukisan yang diikuti Chandra sedang beristirahat akhir-akhir ini. Jadi, dia menghadapi Rika di rumah setiap hari, dan dia hampir mati. Melihat Tama kembali, dia secara alami sangat bahagia. Adapun Rika, dia bahkan lebih bahagia. Ketika dia melihat Tama, dia berkata dengan gembira, "Oh menantu laki-laki tersayang, kamu telah pergi cukup lama, dan baru kembali setelah beberapa hari. Tidakkah kamu tahu betapa ibu merindukanmu hari ini?"
Dengan mengatakan itu, matanya tidak bisa membantu tetapi melihat tangan Tama. Ketika Tama pergi ke tempat lain sebelum-sebelumnya, dia selalu membawakannya kembali semua jenis hadiah kelas atas, jadi dia juga menantikan hadiah apa yang akan diberikan Tama untuk dirinya kali ini. Namun, Tama saat ini kembali dengan tangan kosong, dan sepertinya dia tidak menyiapkan hadiah. Rika menjadi agak kecewa di dalam hatinya, tapi dia terlalu malu untuk menunjukkannya. Bagaimanapun, sikapnya saat ini terhadap Tama Renza telah berubah drastis dari sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan berubah 100%. Dia merasa bahwa Tama adalah menantu yang luar biasa baik. Meskipun Tama tidak membawakannya hadiah kali ini setelah dia kembali bekerja, dia tidak kesal tetapi hanya sedikit kecewa. Kali ini, Tama juga menyadari bahwa ketika dia kembali dengan terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah kecil untuk Rika, Rika pasti akan merasa sedikit tersesat di hatinya. Jadi dia berjalan ke arah Rika, duduk di sampingnya, tersenyum dan berkata, "Bu, maafkan aku. Kali ini aku ingin membelikan beberapa hadiah untukmu di Jepang untuk dibawa pulang. Tetapi tiba-tiba seorang teman ingin segera pulang dengan menggunakan jet pribadi. Ketika aku kembali Jakarta, aku untuk sementara tidak punya persiapan, dan aku tidak punya waktu untuk membeli hadiah." Rika buru-buru melambaikan tangannya. "Oh, menantuku, aku sudah sangat bahagia jika kamu kembali dengan selamat dan sudah memikirkan ibu. Sedangkan untuk hadiah, tidak perlu membelinya setiap saat kamu pergi." Tama lalu mengangguk dan tersenyum dengan santai. "Bu, aku akan mengirimkanmu 2 juta ya sebentar lagi. Jadi kamu mengambilnya dan membeli apapun, itu hanya sedikit perawatan untukmu." Begitu Rika mendengar ini, orang itu bertanya dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, menantu. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu sungguh-sungguh?" Tama kemudian tersenyum dan berkata, "Apakah aku terlihat tidak serius? Bu, tunggu sebentar, aku akan mentransfer uangnya." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung mentransfer 2 juta rupiah uang tunai ke Rika melalui mobile banking. Saat Rika menerima pesan WhatsApp, dia segera membukanya, dan benar saja Tamalah yang mengirimnya pesan bukti transfer 2 juta rupiah ke rekeningnya. Jadi dia buru-buru mengklik untuk menerimanya dengan penuh semangat dan bertepuk tangan dengan gembira, dan tersenyum. "Oh, inilah kehidupan yang kuinginkan. Aku menemukan menantu yang baik." Chandra di samping menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata kepada Tama, "Menantu laki-lakiku, di masa depan, berikan sedikit uang kepada ibumu. Jika dia punya sedikit uang, dia akan menderita. Tahukah kamu bahwa sejak kakinya patah lagi, sampai sekarang, berapa banyak barang yang sudah dia beli secara online? Sebuah ruangan hampir penuh karena dia." Rika segera memelototinya dan memarahi, "Chandra, jaga mulutmu ya dan jangan membuang kentut bau di sini. Ada apa denganmu? Aku pikir kamu cemburu karena menantuku sangat baik kepadaku." Chandra berkata dengan marah, "Kamu itu yang omong kosong." Rika mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ada apa? Aku bau kentut, aku omong kosong. Hei, mulutmu jangan sembarangan ngengong ya." Wajah tua Chandra yang marah memerah, dan dia mendengus dingin, "Aku benar-benar tidak mau repot-repot merawat wanita vulgar sepertimu." Melihat Chandra dan Rika akan bertengkar lagi, Alena buru-buru keluar dan menyelesaikan permainan. "Oh, ibu, ayah, bisakah kalian tidak selalu bertengkar begitu kalian berbicara? Tama baru saja kembali, dan Nanda ada di sini, jadi jangan biarkan orang-orang menonton lelucon seperti itu." Chandra memandang Rika dan mendengus dingin, "Aku tidak mengenalmu sebanyak kamu melihat wajah seorang gadis." Rika berkata dengan jijik, "Lihat apa yang kamu katakan, sepertinya aku ingin akrab denganmu." Bagaimanapun, Rika menoleh ke samping dan berhenti menatap Chandra. Saat ini, Nanda berkata kepada Alena dengan malu, "Ngomong-ngomong, Alena, Gemagu akan datang ke Jakarta untuk konser bulan depan. Ayo pergi dan nonton bersama."
Alena buru-buru tersenyum. Tama bilang dia ingin menemaniku. Dia kenal Gemagu dan berkata bahwa dia bisa mendapatkan tiket untuk barisan paling depan. Nanda memandang Tama dengan kaget dan bertanya, "Tama, apa kamu kenal Gemagu?" Tama mengangguk, "Iya benar. Gemagu adalah salah satu klienku di Surabaya. Beberapa waktu yang lalu, aku telah pergi ke Surabaya untuk membantunya melihat Feng Shui sebelumnya. Jadi ya kita lumayan dekat." Nanda berseru, "Wow, ini sangat luar biasa. Kalau begitu karena kamu kenal dengan Nona Gemagu, dapatkah kamu mencarikan aku tiket untuk barisan depan? Aku akan membayarmu 2 kali." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.